Penyakit spiritual yang paling berbahaya yaitu sombong ibadah. Ini adalah jebakan di mana seseorang merasa kunci surga sudah di kantongnya, sementara orang lain yang melakukan maksiat dianggap sampah atau penghuni neraka yang pasti. Padahal kalau kita bedah lagi, ajaran Rasulullah SAW, sikap jijik ini justru sangat berlawanan dengan cara beliau berdakwah. Mari kita bongkar kenapa fenomena ini salah kaprah. Kesatu, merasa paling suci atau ujub. Banyak orang lupa bahwa ibadah itu tujuannya untuk merunduk, bukan untuk merasa lebih tinggi. Realitanya, saat seseorang memandang rendah pemabuk atau penjudi, sebenarnya dia sedang melakukan dosa yang lebih halus, tapi mematikan, yaitu kesombongan. Pesan Rasulullah, beliau pernah mengingatkan bahwa tidak akan masuk surga orang yang hatinya ada sebesar biji sawi kesombongan. Membenci perbuatannya boleh, tapi menghina orangnya itu melampaui batas. Kedua, tugas kita merangkul, bukan menghakimi. Rasulullah itu datang sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta, bukan sebagai hakim yang menjatuhkan vonis di dunia. Metode Nabi, ketika ada orang yang berlumur dosa datang, Nabi tidak mengusirnya dengan wajah jijik. Beliau mendekati, mendengarkan, dan memberikan jalan keluar. Analogi dokter, orang yang maksiat itu ibarat orang sakit. Seharusnya dokter, orang yang merasa punya ilmu atau ibadah, mengobati, bukan malah meludahi si pasien karena dia sakit. Kalau dokter jijik sama orang sakit, ya pasiennya nggak akan sembuh-sembuh, malah makin parah. Ketiga, lupa bahwa hidayah itu hak progresif. Banyak yang lupa kalau masa lalu setiap orang itu berbeda. Bisa jadi si penjudi ini sedang berjuang hebat melawan kecanduannya, sementara si ahli ibadah belum tentu kuat kalau diberi ujian yang sama. Bahayanya, ada hadis tentang dua orang, yang satu ahli ibadah dan yang satu pendosa. Si ahli ibadah berkata, Allah tidak akan mengampuni kamu. Lalu Allah berfirman, siapa yang berani bersumpah atas namaku bahwa aku tidak mengampuninya? Aku telah mengampuni si pendosa dan menghapuskan amalmu, si ahli ibadah. Kenapa mereka lebih suka menghakimi? Ada alasan psikologis di balik ini. Instan ego, menghakimi orang lain itu cara cepat untuk merasa diri kita baik tanpa harus bekerja keras memperbaiki diri sendiri. Kemudian, kurang empati. Mereka melihat dosa sebagai identitas, bukan sebagai kesalahan perilaku yang bisa diperbaiki. Kemudian, lupa sejarah. Mereka lupa bahwa banyak sahabat Nabi dulu juga berangkat dari latar belakang yang sangat kelam sebelum akhirnya menjadi orang-orang yang terbaik. Kebayang gak sih kalau orang-orang yang rajin ibadah ini justru datang ke tempat-tempat gelap? Itu bukan untuk mencaci, tapi untuk bantu, kasih makan atau sekedar tanya kabar. Pasti auranya beda banget. Menurutmu, apa yang bikin mereka takut buat turun tangan langsung membantu orang-orang yang mereka anggap pendosa itu? Takut ketularan dosanya? Atau takut kehilangan wibawa?